Ya, oke, baik. Selamat siang semuanya. Eh, pada siang hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah menggambar teknik. Untuk eh, kali ini, pertemuan di awal, saya minta untuk mengaktifkan kamera untuk melakukan dokumentasi siapa saja yang mengikuti perkuliahan kelas besar mata kuliah menggambar teknik. Ya, di layarnya sudah keluar untuk tampilan monitornya di layar untuk slide PowerPoint-nya. Sudah terlihat, Pak. Ya, oke. Ya, oke, baik. Jadi kita ketemu lagi di minggu ini bergantian dengan Pak Doni. Saya akan masuk untuk mata kuliah kelas besar menggambar teknik. Di minggu ini kita akan mencoba membahas atau memahami dari berbagai macam model section view. Jadi ketika melakukan drawing atau menggambar suatu objek atau benda yang ingin ditampilkan dalam bentuk 2D, 2 dimensi, maupun dalam bentuk 3D, 3 dimensi, seringkali gambar tersebut ditampilkan dengan berbagai macam tampilan. Jadi ada tampilan bagian atas, kemudian samping kiri, samping kanan, kemudian kondisi isometrik. Kemudian apa saja fungsinya atau kegunaan dengan menampilkan tampilan yang bervariasi di bagian ini. Yang pertama adalah pandangan tambahan, artinya menampilkan objek tersebut dengan berbagai macam tampilan. Yang pertama adalah membuat pandangan tambahan dari sembarang proyeksi menggunakan alat gambar. Jadi alat gambar itu merupakan tools atau alat yang digunakan untuk melakukan membuat gambar. Alat gambarnya kita sebut saja dengan CAD, singkatan dari Computer Aided Engineering. Software-nya banyak sekali yang bisa digunakan kalau di bidang engineering, di bidang teknik. Kalau pernah mendengar software AutoCAD, Inventor, kemudian SolidWorks atau CATIA, itu adalah merupakan salah satu contoh dari CAD, Computer Aided Design, yang ditujukan adalah untuk mendesain objek yang ingin digambar atau objek yang ingin
buat. Kemudian pandangan tambahan ini bisa dilakukan dengan melihat berbagai macam perspektif ya, ada menggambar garis lipat atau garis bidang api antara dua pandangan yang bersebelahan nanti di bagian next slide atau di slide berikutnya seperti apa. Lalu menggambar pandangan tambahan juga bisa digunakan manfaatnya atau kegunaannya untuk mengetahui berapa kedalaman, kemudian tinggi serta lebar dari objek atau bagian yang digambar tersebut. Lalu di kondisi yang lain juga bisa melukis kurva dari pandangan gambar yang dibuat tersebut, nanti bisa diperlihatkan. Yang selanjutnya bisa membuat pandangan tambahan. Nah, di bagian ini ada pandangan tambahan sebagian. Jadi objek tersebut bisa ditampilkan secara full, secara penuh menggunakan CAD ya, menggunakan CAD Computer Aided Design. Itu bisa menampilkan secara penuh tampilannya. Artinya skala 1:1 dengan skala 1:1 dan bisa ditampilkan secara penuh. Tetapi juga bisa dilakukan slice atau potongan. Jadi pada bagian tertentu itu ditampilkan di monitor atau di layar komputer atau di proyektor. Jadi ada bagian yang bisa disembunyikan atau di hidden. Nah, inilah kelebihan dari CAD atau CAD. Lalu bisa juga membuat pandangan potongan tambahan, kemudian mencari panjang sebenarnya suatu garis miring dengan membuat pandangan tambahan. Nanti bisa dilihat di next slide fungsi-fungsi dari pandangan tambahan. 8 ialah mencari ukuran sebenarnya. Jadi ukuran sebenarnya itu dengan kata lain menentukan dimensi atau mencari berapa ukuran dimensi dari objek yang dibuat tersebut. Jadi bisa ditentukan dengan satuan milimeter, sentimeter, maupun dalam satuan meter. Di bagian ini merupakan bagian yang penting juga karena dengan mengetahui dimensi secara detail atau secara komprehensif, maka bisa membayangkan atau mengimajinasikan bagaimana gambar teknik yang dibuat tersebut. Oke, ya baik. Ini adalah yang tadi. Ini adalah ilustrasi ya. Ini hanya ilustrasi objeknya seperti ini. Ini adalah objeknya. Ini namanya pandangan biasa. Jadi ketika menggambar dengan sebut saja objeknya atau bendanya berbentuk seperti ini, ditampilkan dalam hal pandangan depan, dilihat dari sisi depannya, bagiannya seperti ini. Kemudian ketika gambar tersebut dilakukan rotate atau putaran berapa derajat dilihat, maka akan terlihat pandangan sampingnya seperti ini. Aktualnya ketika dilihat dari tampak atas, pandangan atas, top view, itu bisa terlihat dengan jelas modelnya seperti ini ternyata. Jadi yang ini ada setengah silinder, kemudian di tengahnya ada silinder berlubang. Lalu di bagian atas dilihat tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan pandangan atas. Kenapa ini perlu divariasikan? Tampak depan, kemudian tampak samping atau pandangan samping, lalu dilihat bagian atas. Kalau saja seandainya ini dibuat dalam satu pandangan, misalkan
hanya melihat dari sisi samping, ya, hanya melihat dari sisi samping, sedangkan dari sisi depan dan sisi atas itu tidak diperlihatkan tampilannya. Lalu apa yang terbayangkan atau dibayangkan oleh engineer, dia hanya membayangkan bahwa di sini ada lubang 1, ada lubang 2, ada bagian yang berlubang. Tetapi sesungguhnya ketika ditampilkan dengan gambar yang berbeda, dilihat pandangan dari pandang atas, ternyata dia memiliki 4 bagian silinder yang berlubang. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Itulah fungsi dari variasi dari pandangan objek yang dibuat tersebut. Kemudian di bagian yang lain, yang tadi adalah pandangan biasa, ini disebut dengan pandangan tambahan. Nah, ini kalau ini melihat dari pandangan atas, lalu bagaimana seandainya ini dilakukan rotate atau pusaran atau diputar pandangan tambahan dengan arah penglihatannya itu dari sisi dari sini ya, dari bagian ini ditampilkan di situ. Lalu dilihat di bagian tersebut bisa terlihat dengan jelas bagian mana. Jadi ada bagian yang berlubang, tidak ada bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4. Tetapi kalau di pandangan biasa ini hanya menampilkan 2 sisi seperti ini. 1, 2, 1, 2. Lalu itu adalah skenario atau cara bagaimana melihat objek atau benda kerja atau peralatan engineering atau peralatan teknik yang dilihat dari tampilan secara biasa, kemudian tampilan secara tambahan. Di bagian yang lain, ini menceritakan mengenai gambar pandangan tambahan ya. Kalau yang tadi objeknya seperti ini, yang berbentuknya ada silinder, tapi yang di bagian lain digunakan misalkan objeknya sederhananya seperti ini. Ini adalah sederhananya berbentuk trapesium ya, karena tidak memiliki keteraturan ya. Jadi antara sisi bagian tegak dengan sisi bagian tegak sebelah kiri dengan sebelah kanan mengalami perbedaan tinggi yang berbeda. Lalu di bagian bawah, sisi bawah dengan sisi atas juga mengalami perbedaan ketinggian. Di bagian ini nanti bisa dilihat kondisinya, kondisi tampilan tersebut seperti apa. Jadi di bagian atas, misalkan kalau ini di bagian atas, bisa dilihat ini adalah ilustrasinya seperti ini. Ini dilihat dari bagian atas, pandangan atas, nanti akan menampilkan kotak seperti ini. Nah, yang seperti ini. Dan yang sisi miring ini terlihat seolah-olah, tapi aktualnya dia tidak mengalami kemiringan, tapi seolah-olah ininya sama ya. Jadi terlihatnya seperti itu. Tergantung prinsip sederhana dari melihat pandangan itu dari sisi mana mata melihat, dari sisi mana posisi penglihatan yang dilakukan. Kalau melihatnya dari sisi atas, berarti nanti akan menampilkan perspektif gambar seperti ini. Jadi ada persegi panjang ya seperti ini, persegi ya, ini persegi, terus ada bagian yang dibagi lagi. Lalu misalkan di sisi yang lain, pandangan depan ya, ini akan dilihatnya seperti ini dan seterusnya. Itu adalah model dari berbagai macam pandangan. Nanti di next slide-nya atau di beberapa menit terakhir nanti saya akan demonstrasikan mengenai CAD, Computer Aided Design, bagaimana menampilkan atau melihat gambar dengan pandangan-pandangan yang bervariasi.
Lalu ada lagi teori sederhananya menceritakan mengenai pandangan tambahan menggunakan metode garis lipat. Sederhananya seperti ini. Ini adalah objek pertama. Ini adalah objek pertama berbentuk trapesium ya, seperti ini. Bentuknya seperti ini, dimensinya dengan sisi kiri dengan sisi kanan memiliki panjang tinggi yang berbeda, tapi di sisi kanan ada kemiringan. Lalu ketika itu dilihat dari atas, ya dia akan menampilkan seperti ini. Kemudian arah penglihatan dari belakang dari trapesium tersebut, maka nanti hasilnya ya akan menceritakan di bagian akhirnya tampilannya seperti ini. Jadi ini adalah perspektifnya atau garis bantunya. Kalau misalnya dari sisi penglihatannya dari sisi belakang, melihat dari sisi belakang, nanti tampilannya seperti apa? Tampilannya ialah seperti ini. Jadi titik yang ini kalau dihubungkan dia berhubungan dengan ini. Lalu titik yang ini yang nomor 7 berhubungan dengan ini, dan ini berhubungan dengan ini, sedangkan yang ini ada garis putus-putus ya, karena ini untuk membedakan hubungan antara bagian ini titik nomor 3 dengan nomor 5. Nanti dibuatlah garis putus-putus dan titik 4 menjadi tampilan nomor 9. Itu adalah perspektif pandangan dengan menggunakan pandangan tambahan, menggunakan metode garis lipat untuk dimensi 2D. Dia ini yang ditampilkan sini menggunakan dimensi 2D. 2D itu artinya dua dimensi. Jadi tampilannya seperti ini. Lalu ada lagi model pandangan. Jadi pandangan itu banyak sekali teorinya, bagaimana memandang atau mengenali objek yang dibuat tersebut dalam berbagai macam perspektif sudut pandang. Jadi seperti itu. Karena perbedaan pandangan, perbedaan dari posisi penglihatan secara visual menggunakan mata, nanti akan memberikan hasil yang berbeda, seperti dalam hal berbeda, misalkan ingin merancang sesuatu karena melihatnya dari perspektif sudut pandang sisi depan, yang satunya lagi engineer-nya melihat dari pandangan sisi belakang atau sisi atas, itu nanti akan berbeda. Nah, kalau misalnya itu ditampilkan dalam bentuk yang cukup detail atau cukup jelas, maka bisa memberikan penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang lengkap mengenai objek yang dibuat tersebut. Ini adalah bidang A, kemudian bidang B, lalu bidang C, model C, kemudian bidang acuan pada satu sisi, ya seperti ini masih contohnya yang tadi, pandangannya, jadi kalau ini dijadikan 3D, 3 dimensi, yang awalnya tadi berupa tampilan tipis, kemudian dilebarkan, jadi ada ketebalan tertentu, jadi tampilannya seperti itu. Lalu di bagian yang lain, contohnya ini adalah menggunakan segitiga sama sisi ya. Jadi antara sisi yang kiri, ini sebut saja sisi kiri, dengan ini sisi kanan, dan ini adalah alas segitiga. Bidang acuannya ini, jadi
kalau ini di ada kemiringan ya, jadi bidang acuan ini di tengah-tengah bagian tersebut. Jadi bisa dilihat pandangan secara simetrisnya seperti apa. Nah, kalau misalnya itu dilihat dari tampilan front, tampilan depan, atau tampilan back, tampilan belakang, atau left view, right view, nanti dia akan menampilkan bentuk seperti ini, jadi bentuk segitiga. Tapi kalau pandangannya sedikit dirubah menjadi pandangan simetris, nanti akan menjelaskan bahwa objek tersebut tidak hanya berbentuk segitiga, tapi dia berbentuk limas segi 4, karena ada 4 sisi, 1, 2, 3, 4. Itulah fungsi dari pandangan, karena dengan pandangan bisa memberikan gambaran yang komprehensif dari objek yang ingin dikerjakan atau yang ingin didesain, yang nantinya di bagian akhir adalah membuat benda aktualnya atau benda sesungguhnya. Kemudian pandangan tambahan non-simetris, ya non-simetris artinya antara sisi kiri dengan sisi kanan tidak sama, ya. Jadi kalau yang ini simetris, ya ini seperti ini, simetris itu di bagian ini ada garis garis putus-putus sebagai garis simetris, sedangkan kalau yang ini antara sisi kiri dan sisi kanannya ya jelas mengalami perbedaan ya, ketebalan antara bagian yang ini dengan yang ini memiliki nilai yang berbeda. Berikutnya mengenai model atau gambar pandangan tambahan dengan bidang acuan, ya sama seperti yang tadi teorinya. Kalau yang tadi menggunakan gambar 2D atau 2 dimensi, sekarang dicoba merepresentasikan dalam tampilan 3D, 3 dimensi. Kenapa dikatakan 3 dimensi? Karena objeknya seperti ini. Jadi objek benda yang dibuat aktualnya seperti ini. Jadi ada tampak atas, kemudian tampak ketinggian, lebar, kedalaman, lalu ada yang mau ke toilet, silakan ke toilet. Ya, jadi di bagian atas, ya ini seperti ini tampilannya, kemudian ketinggian tinggi, lebar, kemudian ini adalah bagian ketebalannya atau kedalamannya. Nah, di bagian ini nanti bisa dilihat tambahan pandangannya seperti apa tampilannya. Kalau misalnya melihat dari sisi atas ya nanti ya yang sisi miring ini kan ada begini ya, ini ada miring, ya ini ada kemiringan. Yang kemiringan ini, nilai yang ini merepresentasikan yang ini. Nah ini dari ini ketebalannya dan ini bagiannya. Lalu yang miringnya ini adalah miring, yang kemiringan dari 0.1 ke titik 2 ini menjelaskan yang ini, kemudian 2 ke 5 dia menjelaskan yang ini, dan titik 5 ke 8 ditampilkan dengan tampilan garisnya seperti ini. Itu adalah mentransformasikan gambar isometrik, karena ini awalnya adalah tampilan 3D, 3 dimensi, kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk 2D, 2 dimensi. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat atau menggambarkan atau mengimajinasikan yang membaca gambar tersebut ketika dipandang dari pandangan atas, tampak atas, bagaimana hasilnya. Nah, dengan adanya tampilan seperti itu nanti bisa memberikan penjelasan
atau memberikan keterangan bahwa objeknya yang akan dibuat ya seperti ini. Jadi itulah fungsi dari berbagai macam model pandangan yang ditampilkan. Kemudian, nah ini merupakan cukup banyak ya kombinasi pandangannya. Ini model sederhananya seperti ini. Yang ini berbentuk tadi trapesium, pandangan tambahan kedalaman. Jadi bisa dilihat beberapa ketebalan dari ketika dilihat dari sisi tampak atas, kemudian tampak depan, tampak sisi samping kanan atau samping kiri. Nanti yang di bagian akhirnya akan menampilkan atau mengeluarkan tampilan seperti ini. Ini adalah objeknya dan ini adalah hasilnya ketika dilihat dari berbagai macam posisi penglihatan mata. Yang selanjutnya adalah gambar pandangan tambahan tinggi. Ya, kalau tadi namanya pandangan tambahan kedalaman, kalau ini pandangan tambahan tinggi ya. Nanti bisa dilihat saja apa perbedaannya. Nah, secara sederhana umumnya ya nanti hasilnya seperti ini, objeknya bagiannya seperti ini, lalu dilihat perspektif pandangannya dari sudut pandangnya itu melihat dari posisi top view, pandangan sisi atas. Ada sisi atas, lalu transformasikan atau dilihat pandangan dari tampak ke depan, nanti akan merepresentasikan hasilnya seperti ini. Jadi ada objeknya yang dilihatnya seperti ini. Kemudian dari ketinggian dari melihatnya dari bagian kiri, sisi kiri dan sisi kanan, nanti akan menampilkan penjelasan seperti ini gambarnya. Lalu yang bagian ini di sini ada tinggi dan ini adalah ketinggiannya. Kemudian gambar pandangan tambahan lebar ya, ini adalah gambar pandangan tambahan atau lebarnya seperti ini. Objeknya sama, masih sama seperti yang tadi ditampilkan, masih seperti itu. Kemudian dilihat di bagian sini ada pandangan tambah untuk lebar ya. Jadi untuk lebar nanti hasilnya seperti ini. Jadi nanti bisa dibandingkan saja bagaimana melihatnya. Kalau untuk pandangan lebar, kalau objeknya adalah ini adalah objeknya. Jika dilihat dari ini ada menjelaskan tanda panah ya, tanda panah itu berarti posisi mata. Posisi mata melihat dari sisi kiri melihat objeknya. Kemudian panahnya seperti ini, berarti ini adalah posisi mata melihatnya dari sisi ini. Kemudian seperti ini, posisi mata melihat dari sini. Sedangkan dari panah seperti ini, berarti mata memandang atau mata melihat ke objek ini. Ya, ini adalah objeknya, atau yang ini. Ya, yang ini sama saja objeknya, karena ini lihat di situ. Hasilnya menampilkan gambar seperti ini. Dan dari pandangan mata seperti ini akan mengeluarkan tampilan seperti ini. Gambar-gambar ini memberikan arti penting, gambar pandangan tersebut memberikan arti penting ya pentingnya dalam hal memberikan penjelasan secara komprehensif, secara detail dari objek yang didesain atau objek yang dirancang, sehingga memudahkan dalam hal manufacturing, dalam hal membuat, kemudian dalam hal memberikan dimensi atau ukuran, sehingga tidak terjadi kesalahan pendefinisian ukuran, karena dengan melihat
pandangan berbagai macam perspektif tersebut bisa memberikan informasi yang jelas pada insinyur atau engineer yang membuat objek yang ingin dikerjakan tersebut. Lalu gambar yang lain ini adalah model rotate atau memutar-mutar gambar. Jadi gambar tersebut bisa dilakukan putaran. Jadi gambar bisa dirotasi atau diputar. Jadi ada bagian tampak ke atas, tambahan, depan. Nanti ketika gambar tersebut dirotasi, rotate-nya itu bisa rotasi kalau membaca dari arah panah, ini adalah rotasinya searah dengan jarum jam. Jadi rotasi itu searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Jadi bisa diperhatikan di situ arah rotasinya. Jika rotasinya searah, ini ada rotasinya searah dengan jarum jam, dengan rotasi yang berlawanan arah dengan jarum jam, nanti memberikan hasil yang beragam. Lalu ini adalah model drawing atau gambar yang dibuat untuk gambar pandangan tambahan. Jadi ada pandangan tambahan kedalaman, pandangan tambahan tinggi, kemudian pandangan tambahan lebar. Yang dipergunakan di sini adalah ini ada contoh ya. Jadi hanya contoh, nanti Anda bisa improvisasi atau memahami dengan objek yang berbeda, dengan objek yang lain, objek yang dibuat. Ini hanya sebagai contoh. Contohnya ditampilkan seperti ini. Tampilannya ketika dilihat pandangan tambahan kedalaman menggunakan bentuknya seperti ini, lalu dilihat atau di bagian tengahnya, di bagian simetris, nanti dilakukan potongan terhadap bidang AA, bidang BB, nanti hasilnya menampilkan tampilan pandangan seperti ini. Jadi ada pandangan tambahan kedalaman, pandangan tambahan tinggi, kemudian pandangan tambahan nilai lebarnya. Jadi hal-hal itu banyak sekali variasi yang bisa digunakan untuk objek-objek yang ingin dimodelkan atau objek yang ingin dikerjakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke next slide atau slide selanjutnya. Ya, oke, baik. Kalau belum ada pertanyaan, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya, next slide. Yang di bagian lain untuk pandangan ada namanya pandangan separuh atau pandangan sebagian. Jadi melihatnya itu hanya setengah, seperempat, bisa setengah atau 3/4. Objeknya seperti ini, ya. Jadi kalau objek utuhnya itu di bagian ini adalah objek utuhnya, cuman di bagian tertentu di slice atau dipotong, nanti akan terlihat tampilan setengah atau setengah bidang. Ini adalah A, kemudian B, lalu ini adalah C. Objek utuhnya ya seperti ini adalah tampilan utuhnya,
pandangan atasnya, kemudian ini adalah pandangan depan. Lalu jika objek tersebut di slice atau dibagi atau dipotong seperti memotong kue, nanti tampilannya ketika dilihat dalam bagian atas, ini objeknya objek penuhnya seperti ini, lalu dilihat dari bagian atas nanti akan menampilkan pandangan seperti ini. Jadi terlihat ada dua silinder yang berlubang, silinder 1, silinder 2, lalu dilihat dari bagian atas. Kemudian di bagian yang lain mengenai sama objek yang tadi, objeknya seperti ini, cuman di sini ini tampak atas ya, tampak atas, lalu dilihat pandangannya potongan, pandangan sebagian, kemudian di slice di sini nanti akan terlihat pandangan tambahan tinggi sebagian. Kenapa hal ini perlu dilakukan untuk memotong-motong atau melakukan slice gambar-gambar tadi, dipotong-potong? Ya tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan terhadap bagian atau objek yang digambar tersebut secara teknik gambarnya, gambar teknik. Dengan mengetahui secara lengkap atau secara komprehensif dari gambar yang dibuat tersebut, dapat memberikan informasi yang akurat terhadap gambar yang dibuat atau gambar yang dikerjakan. Jadi dengan tampilan seperti ini, inilah peran dari engineer atau insinyur ketika Anda masuk ke bidang desain atau merancang sesuatu. Berarti diperlukanlah bahasa komunikasi yang paling baik adalah bahasa gambar, menggunakan gambar. Karena dengan memberikan gambar yang ditampilkan akan mudah dipahami jika dibandingkan memberikan tulisan atau mengetik dalam bentuk kalimat berupa paragraf sampai cukup panjang. Dengan menampilkan gambar yang bisa dipahami oleh engineer, maka akan menghasilkan objek yang bisa dibuat dengan sesuai. Itulah tujuan dari menggambar teknik ini, berfungsi untuk memberikan informasi yang lebih detail dalam hal membuat sesuatu. Kemudian yang tadi ini adalah contoh lagi, ini hanya sebagai contoh. Pandangan separuh, jadi objek utuhnya seperti ini adalah objek utuhnya, ini adalah objek yang utuh. Jika dibuat di sini objeknya seperti itu, saluran pipa, ya. Kok diem? Ya, ada pertanyaan? Ya, oke. Tidak ada pertanyaan. Tadi tidak ada yang bertanya. Ya. Jadi ini adalah objeknya, objek piping, pipa, sebut aja seperti itu, berbentuk pipa. Lalu pipa tersebut dilihat secara tampilannya seperti ini. Kemudian pipa tersebut dilakukan slice. Ingin mengetahui apakah pipa tersebut memiliki rongga bagian dalam dengan kedalaman berapa besar nilainya. Nah, ini bisa dilakukan oleh pandangan separuh. Jadi dengan menampilkan potongan di pertengahan, di slice di bagian tengah, pandangan tambahan separuh, maka bisa dilihat, oh berarti pipa tersebut memiliki diameter bagian dalam bernilai seperti ini. Nah, dengan
dengan apa? Katakanlah misalnya diameternya 1 inci atau 1,5 inch, itu bisa dilihat dengan menampilkan pandangan separuh. Lalu di contoh yang lain, ini merupakan teknik cara melakukan slicing atau memotong-motong gambar. Jadi objek-objek yang dibuat tersebut dalam bentuk tampilan 3 dimensi bisa di slice atau bisa dipotong pada bagian-bagian tertentunya. Ini hanya sebagai contoh, nanti bisa menggunakan objek yang lain, bisa menggunakan benda-benda yang lain. Ini hanya sebagai contoh. Contohnya seperti ini, objeknya seperti ini, dia bentuknya ada berbentuk trapesium, kemudian ini persegi, lalu di sini ada persegi, tetapi di bagian sisi sudutnya dilakukan slice atau potongan, bidang dipotong. Nah, ketika dia di slice atau dipotong pada kemiringan tertentu, bagaimana hasilnya? Nah, ini hasilnya nanti bisa dilihat gambar atau potongan dari benda tersebut. Ini ada tampilannya seperti ini. Kemudian jika objek tersebut, kalau bidang potongnya dimiringkan lagi pada kemiringan tertentu, lalu di bagian ini diberikan bidang kemiringan, ini ada tampak atas, bidang potong di tampilan seperti ini, maka nanti bisa terlihat ketika di slice pada sudut tertentu, misalkan sudut 20 derajat atau 45 derajat, maka akan memberikan tampilan gambar potongan yang bisa dilihat di bagian ini menampilkan model seperti ini. Jadi banyak sekali variasi-variasi yang bisa diberikan dari dalam hal sisi menampilkan pandangan secara rotate, diputar, kemudian dilakukan slice atau berupa potongan pada bidang tertentu dengan kemiringan sudut tertentu, nanti tampilannya seperti apa. Hal ini akan mudah atau sangat mudah dilakukan dengan menggunakan CAD, Computer Aided Design. Jadi kalau metode yang sebelumnya menggunakan manual drawing atau menggambar secara manual yang menggunakan jangka sorong atau menggunakan pensil trackpen, pensil track 2B dengan penghapus, ya itu adalah metode konvensional, metode yang ya filosofinya ya dulu dari model tersebut yang sederhana tersebut dibahasakan ke dalam bahasa komputasi dalam bentuk gambar 2D maupun 3D, sehingga bisa memberikan hasil yang lebih cepat jika dibandingkan dengan cara yang dilakukan secara konvensional. Tapi teori-teori yang fundamental atau teori-teori dasar tersebut itu perlu dimiliki, karena ketika menggunakan software atau tools atau apapun itu, ketika hal itu belum dimiliki dengan baik, maka nanti akan mengeluarkan penilaian atau hasil yang atau memberikan kesimpulan yang berbeda dari kondisi yang sebenarnya. Ini adalah teorinya, teori yang mendasari dari gambar teknik untuk melihat berbagai macam gambar dalam hal sisi slice, sisi potongan, kemudian tampilan dari tampilan pandangan tersebut, tampak sisi kiri, sisi kanan, kemudian sisi atas, lalu dilakukan rotate, diputar, atau pandangan yang dikerjakan secara separuh atau seperempat atau 3/4, tergantung dari
gambar yang ingin ditampilkan. Ya, baik. Sebelum masuk ke slide berikutnya, ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk lagi ke next slide untuk slide selanjutnya. Masih menceritakan tentang potongan ya, potongan gambar, di gambar-gambar yang dibuat secara 3D, secara 3 dimensi itu bisa di slice ya, sama seperti kue, bisa dipotong dengan berbagai macam rupa, mau memotongnya dalam bentuk ukuran besar, ukuran kecil, ukuran setengah besar atau setengah kecil dan lain-lain. Di bagian ini, di CAD, Computer Aided Design, Anda bisa melakukannya dengan sangat mudah dalam hitungan detik, ya, langsung keluar hasilnya. Jadi ada objek yang sudah dibuat di slice dengan potongan tertentu, nanti bisa memberikan gambaran. Ini adalah hanya contoh, sekali lagi ini hanya contoh, bidang acuannya seperti ini. Lalu kalau misalnya ini tampilan penuh, ya dia berbentuk seperti kerucut ya, seperti kerucut kalau tampilan penuh. Nanti kalau misalnya di slice dengan kemiringan tertentu, nanti akan menampilkan hasil potongannya, bidang potongnya seperti ini. Jadi bisa ditampilkan di bagian tersebut. Lalu ini adalah potongan tambahan AA. AA itu hanya penamaan, jadi dipotong di bagian bidang AA. Jadi bisa saja ini diganti namanya BB atau CC atau DD. Jadi yang perlu diperhatikan adalah melihat potongan tersebut dalam arah tanda panahnya. Tanda panahnya seperti apa? Kalau misalnya tanda panahnya seperti ini, berarti dilihat ini adalah objeknya. Kemudian di slice, dipotong, nanti tampilannya seperti apa. Nah, itulah yang akan bisa dikerjakan atau dapat dilakukan oleh CAD dengan bidang tertentu. Nanti saya akan di menit-menit terakhir saya akan demonstrasikan bagian sederhana dari model ini, bagaimana melakukan pandangan terhadap objek yang dibuat untuk suatu desain atau suatu rancangan. Nanti bisa dilakukan potongan terhadap sisinya, sisi kiri, sisi kanan, kemudian dari pandangan ketika pandangan tersebut di-rotate dan lain sebagainya. Oke, ini adalah kelanjutan di next slide ya. Jadi seperti itu ya. Ini teori ya, ini hanya teori, tapi dari teori tersebut dengan memahami teori dengan secara baik, nanti ketika menggunakan CAD, Computer Aided Design, Anda akan bisa memahami dengan cukup baik ya, makna dari gambar yang dikerjakan tersebut atau gambar yang dibuat tersebut, sehingga bisa memberikan gambaran atau output yang bagus untuk menyelesaikan atau membuat benda yang dibuat tersebut menjadi lebih baik. Ya, ini adalah ya teori-teori ya, nanti dibaca saja bagaimana pandangan tambahan sekunder dengan arah penglihatan miring. Nah, ini kalau melihat posisi mata miring, artinya melihatnya dari penglihatan secara miring, itu bagaimana gambar tersebut ketika ditampilkan hasilnya, apakah memberikan nilai yang baik ketika memberikan penjelasan untuk visualisasi gambarnya. Nah, dengan model-model seperti ini, dari sisi miring, kemudian sisi tampak depan, dan lain sebagainya, sehingga bisa menghasilkan
nilai imajinasi ya, karena gambar itu yang paling berperan adalah ketika Anda melihat suatu visual gambar, ya gambar apapun itu, pertama adalah memberikan imajinasi atau bayangan yang kuat kepada Anda, maksudnya mengimajinasikan dengan melihat gambar, keluarlah imajinasi dari visualisasi mata tersebut. Tampilannya memberikan informasi apa yang ingin dikerjakan, apa yang ingin dibuat, apa yang ingin dilakukan, apa yang ingin dirancang, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi poin paling utama atau poin yang paling penting dalam hal membuat gambar atau mempelajari engineering design atau gambar. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Ya, oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan sedikit mendemonstrasikan kalau yang tadi, banyak yang sudah diceritakan ya secara teoritis, secara teori dari sudut pandang menggambar. Nanti di bagian ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan dari CAD tadi. Ya, CAD itu adalah CAD Computer Aided Design. Mungkin kalau yang sudah familiar atau sudah sering bermain-main dengan namanya ini, tampilannya sudah keluar di monitor, di layar, untuk share screen-nya. Sudah, Pak. Solid, Pak. Oke. Ya. Oke, jadi ini adalah tampilannya, namanya SolidWorks. Kalau yang dulu pernah mendengar ada CAD namanya AutoCAD, kemudian ada Inventor, kemudian ada CATIA yang di bagian ini. CAD itu banyak sekali variasinya atau fungsi-fungsinya. Kita coba untuk mengenali atau memahami bagaimana SolidWorks tersebut mencoba mendefinisikan yang model-model pandangan seperti yang tadi. Ini adalah SolidWorks 2015 ya. Jadi software SolidWorks ini cukup cepat ya berkembang. Jadi artinya tiap perubahan tahun, misalkan dari tahun 2000, dari awal pertama kali dirilis, jadi tiap tahun umumnya dia selalu mengupdate atau memperbarui fitur-fiturnya. Ini yang digunakan adalah versi keluaran tahun 2015. Untuk saat ini SolidWorks sudah masuk di versi terbarunya. Nanti saya akan tampilkan videonya nanti di live streaming YouTube, nanti tinggal dilihat saja video terbaru apa saja yang bisa dilakukan oleh SolidWorks versi 2020-2021. Untuk versi yang sebelumnya yang tadi masih menceritakan yang tadi mengenai 3D, yang dilakukan adalah untuk memulai gambar. Di sini ada tampilan ada ini adalah part itu menggambar objek dalam bentuk 3D. Nah, di sini ada keterangan 3D ya, 3D representation of a single design component. Kemudian dari objek yang dibuat tersebut bisa ditransformasikan atau dilakukan assembly, penggabungan. Jadi kalau Anda melakukan gambar ada objek A, objek 1, objek 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ketika objek tersebut ingin digabung, Anda harus masuk ke menu assembly. Menu assembly-nya adalah menu untuk menggabungkan. Lalu drawing ini adalah yang tadi mengenai pandangan-pandangan tadi. Jadi misalkan objek yang sudah dibuat secara 3D, 3 dimensi tersebut, lalu di-slice, dipotong pada potongan tertentu, nanti tampilannya seperti apa. Itu bisa dilakukan di bagian 2D engineering drawing typical part or assembly.
Yang pertama, yang ini penjelasan secara sederhana ya. Nanti Anda bisa menggunakan objek-objek yang lebih lengkap lagi atau lebih komprehensif dan lebih rumit lagi. Ketika memilih bagian part, ini adalah tampilannya. Tampilannya seperti ini untuk simulasinya. Ini adalah tampilannya. Di bagian ini defaultnya SolidWorks menampilkan seperti ini. Ada tampilannya disebut dengan trimetric. Trimetric karena langsung keluar 3 aksis, 3 sumbu, ada sumbu X, Y, kemudian Z. Ini adalah domainnya atau ranahnya atau tempat melakukan drawing atau menggambar. Jadi menggambarnya bisa dilakukan di situ. Kalau di gambar manual, Anda melakukan gambarnya itu di kertas gambar ya, di kertas kertas A0 atau di kertas A1 atau di atas kertas kalkir menggunakan pensil 2B yang untuk pensil track atau menggunakan jangkar strong, kemudian bisa menggunakan penggaris, mal, dan lain sebagainya. Di sini, ini hanya di depan komputer, di depan PC, saat ini, Anda bisa langsung menggambar, misalkan saya contohkan ini, kita mulai bidang yang ini digambar adalah front plane. Jadi, tampilan front plane, diklik, ini front, lalu memilih mengaktifkan sketch. Nah, di sini ada sketch. Sketch-nya yang tadi fitur, dipilih sketch, lalu memasukkan klik ini, nanti akan keluar ini ya, tampilan seperti ini, berpensil atau seperti pulpen. Lalu klik di bagian tengah, ini di drag, ditarik saja dengan menggunakan mouse, karena untuk melakukan drawing yang diperlukan adalah Anda harus memiliki mouse ya, karena mouse-nya itu memiliki fungsi ada right click, left click, kemudian ada scroll di bagian bagian tengahnya itu ada fungsinya. Ini hanya sebagai contoh, saya akan contohkan yang contohnya seperti ini. Ini ada lingkarannya seperti ini. Lalu karena ini SolidWorks ini di-define atau didefinisikan dengan satuannya adalah mm itu satuan milimeter. Ini adalah simbol R, radius. Jadi kalau saya masukkan di sini 100, berarti radiusnya memiliki radius 100 milimeter. Jadi ini adalah radiusnya. Lalu setelah ini selesai, radiusnya 100 mili, pilih OK, menyetujui. Kemudian karena gambar sederhananya berupa lingkaran, ini masih dalam tampilan 2D, 2 dimensi, lalu misalkan kita ingin mengetahui berapa dimensi itunya. Nah, ini adalah dimensinya. Dimensinya 200 mm, jadi 200 mm. Dimensi untuk diameter ya. Kalau yang tadi 100 itu untuk jari-jari, ini ada dimensi untuk diameter. Lalu karena masih tampilan 2D, 2 dimensi, dimatikan sketch-nya. Kemudian tampilan seperti ini dirubah posisinya. Bagaimana merubah posisi supaya dia terlihat tampilan menjadi isometrik? Nah, ini diklik. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nanti akan menampilkan tampilan isometrik. Lingkaran 2 dimensi ditampilkan secara isometrik, kemudian dilakukan extrude. Extrude itu artinya memberikan ketebalan ya, ketebalan ke sisi kiri, ke sisi arah aksis ya, aksis Z positif atau Z negatif. Ini bisa dipilih direction-nya, misalkan ini dirubah-rubah. Nah, ini direction 2, berarti yang dipilih di sini adalah 10. Ini adalah ketebalannya. Jadi kalau ini diukur, ketebalannya adalah 10 mm. Misalkan ketebalannya ditambah menjadi 20.
Bagaimana hasil 20? Ya, jadi hasilnya seperti itu. Lalu ketika ketebalannya sudah dipilih dengan ketebalan lingkaran dengan tebal 20, maka dia diklik di sini, maka hasilnya akan seperti ini. Sangat mudah sekali atau sangat cepat sekali dilakukan untuk itu. Bisa memilih dengan cepat apa yang ingin dikerjakan. Lain halnya dengan kalau misalkan menggunakan kertas menggunakan konvensional atau menggunakan pensil, bagaimana menggambar lingkaran? Kalau menggambar lingkaran hanya menggunakan tangan, ya jelas lingkarannya dalam hal ini posisinya tidak bisa berbentuk bulat, bisa saja ada miring-miring atau ada hal-hal yang tidak baik terlihatnya, jadi ada ketidakstabilan. Tapi dengan menggunakan CAD kondisinya cukup sangat presisi atau tepat sekali berbentuk lingkaran dengan ketebalan tertentu. Ya, ada pertanyaan? Pak, mau nanya, Pak. Ya. Kelebihan sama kekurangannya SolidWorks itu apa ya, Pak? Kan ada juga AutoCAD gitu, Pak. Yang bikin lebih unggul mana gitu, Pak, antara SolidWorks sama AutoCAD? Ya, oke. Jadi itu perbandingan ya, seperti menanyakan lebih unggul laptop Toshiba apa lebih unggul laptop Acer gitu ya, analoginya. Tiap produk software ya apapun itu ada kelebihan dan kekurangan. Nah, di SolidWorks ini dia memiliki fitur bisa melakukan simulasi secara fluid dynamic, CFD, computational fluid dynamic. Jadi kalau ini dimodelkan, ini ada lingkaran, kemudian ada fluida yang mengalir di bagian ini, fluida tersebut mengalir dengan kecepatan tertentu, lalu bagaimana pattern atau pathline yang terbentuk di lingkaran tersebut, apakah dia membentuk aliran turbulen atau membentuk aliran laminar. Itu bisa dikerjakan atau bisa dilakukan oleh SolidWorks Flow Simulation untuk mensimulasikan bagian ini. Tetapi untuk AutoCAD ya, karena AutoCAD itu adalah awalnya 2D, 2 dimensi, jadi hanya berfungsi untuk menggambar benda atau menggambar objek tertentu. Kemudian di bidang yang lain, SolidWorks juga bisa digunakan untuk melakukan drawing seperti electrical engineering ya. Jadi menggambar sirkuit atau menggambar rangkaian listrik itu bisa dilakukan menggunakan SolidWorks. Lalu SolidWorks juga bisa memodelkan untuk bidang stress analysis, stressing. Jadi kalau pernah mendengar kalau di engineering industri pernah ada mata kuliah atau pernah mengikuti mata kuliah MKM, mekanika kekuatan material atau statika struktur. Ada nggak di teknik industri? Ya, jadi di sini di SolidWorks itu bisa melihat atau mengetahui beban apa yang di daerah mana ketika menerima suatu gaya yang bekerja. Misalkan di sini ada di bagian atas ini diberikan gaya ya, misalkan 1000 Newton, lalu di bagian bawahnya itu ditahan dengan tahanan fix, ditahan lalu diberikan gaya. Nanti bisa diketahui nilai von Mises atau nilai tegangan yang diterima oleh benda tersebut, lingkaran ini
di titik mana dia mengalami tegangan maksimum. Itu bisa dilakukan oleh SW, SolidWorks. Kemudian juga bisa memvariasikan properties material, misalkan materialnya dirubah-rubah. Yang pertama, material pertama menggunakan material plastik, lalu dirubah menjadi materialnya adalah iron berupa besi atau metal atau material komposit atau material PVC, polyvinyl klorida. Itu bisa dilakukan oleh SolidWorks untuk mendeskripsikan atau mengetahui tegangan maksimum terjadinya di mana. Ya, itu adalah plus minus dari SolidWorks. Kalau untuk AutoCAD itu secara awal pertama kali dirilis memang sesuai dengan namanya AutoCAD ya, Auto CAD Computer Aided Design. Jadi dia fokus untuk pertama kali untuk menggambar 2D, 2 dimensi secara pertama kali dirilis itu AutoCAD versi berapa? Versi 14 atau versi sekitar itu seperti pertama kali. Dan menggambarnya juga hanya menggambar secara 2D, 2 dimensi. Proses menggambarnya masih cukup sederhana, dia menggunakan keyword atau menggunakan kode-kode di command prompt atau menggunakan garis dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Nanti saya akan tampilkan videonya di live streaming YouTube, nanti bisa melihat apa kelebihan dan kekurangan dari software yang lain. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan masuk lagi ke sini. Objeknya adalah lingkaran. Ini adalah lingkaran seperti ini dengan ketebalan tadi 20 mili ya, 20 mm. Lalu di bagian ini, nah ini ada bagian tengahnya, saya klik lagi di bagian tersebut, klik di sini, lalu di tampilan ini, ya tampilan ini, lalu mengaktifkan sketch, lalu jika seandainya saya ingin melubangi bagian tengah, nah ini bagian tengah saya lubangi dengan kedalamannya atau jari-jarinya. Ini simbolnya jari-jari ya, 40 berarti diameternya 80 mm. Dimatikan lagi sketnya, lalu tampilkan secara isometrik, nanti dicoba dibolongi, insert cut extrude. Oke, cut extrude, diklik di sini, diklik karena ingin melubangi dengan kedalaman. Ya, ini belum, ya dia hanya sampai 10, dilubangi sampai betul-betul cukup dalam, sampai 20 mili, berapa tadi, 20, ini, ya ini ada 30 ya, ketebalan 30, maka hasilnya langsung keluar seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya, jadi tampilan seperti ini. Lalu setelah membuat seperti ini, kemudian saya ingin melakukan modifikasi lagi atau memodify dari atau menambahkan dari fitur tadi yang awalnya sudah dilubangi di bagian tengah, misalkan dilubangi di bagian atas, ya, diklik lagi front, aktifkan sketch, lalu pilih sketch, lalu di sini dibuatlah garis ya. Ini fungsinya adalah garis bantu. Ingin misalkan ini ketinggiannya 100, berarti kalau ini 40 berarti 60 ya, ini 60 berarti 60 dibagi 2, 30 berarti saya ingin posisinya berada di tengah-tengah, dia dengan ketinggian 70 ya, berarti ini di sini 70 ya, berarti ada di tengah-tengah. Lalu dibuatlah sederhananya seperti ini. Ini adalah bantuan, garis bantunya. Ini tebalnya itu bukan tebal ya, jari-jarinya itu 10 mm, 10 mm, lalu dihilangkan, di-cut dengan menekan delete. Jadi di keyboard itu ada menu del ya, delete, lalu dimatikan sketnya, dipilih di bagian ini,
Kemudian kalau ini di rotate ya tadi seperti pandangannya tadi ya. Jadi pandangan itu bisa diputar-putar dengan cara menekan menekan scroll ya, scroll yang ada di keyboard, ditahan, ditekan sambil di drag, diputar-putar ya sesuai dengan keperluan. Kalau mau putar ke arah kiri bisa dilakukan ke arah kanan, ke arah atas, ke arah bawah, atau ditampilkan secara balik lagi, misalkan ditampilkan isometrik. Lalu di bagian selanjutnya adalah misalkan ingin dilubangi, cut extrude ya. Cut extrude ya dia berlubang ke sana, kemudian kalau misalnya direction-nya itu kiri kanan, jadi betul-betul tembus. Jadi maka akan menghasilkan gambar seperti ini. Lalu karena ini sudah ada sampel atau sudah ada contoh, kemudian saya ingin menambahkan gambar tersebut menjadi lubang yang cukup banyak. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengaktifkan temporary ya, temporary access. Bagian sini ada menu temporary access dan di bagian ini dipilih temporary access. Kemudian setelah memilih temporary access, memilih menu ini circular pattern. Di sini ada klik. Circular itu artinya lingkaran, membentuk pattern. Nah, di sini klik. Nah, aksesnya di mana? Aksesnya adalah ini. Lalu yang ininya bodinya, ini adalah bodinya. Oke, ini dihapus dulu. Ya, ini adalah bodinya. Kemudian ini mau dibuat menjadi, karena satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Coba yang ini 360. Yang ini misalkan dibuat menjadi 8. Ya, ini harus di apa? Harus dipilih. Jadi yang pertama adalah memilih aksisnya ya. Aksisnya adalah di titik ini, adalah titik aksisnya, titik aksis. Kemudian bodinya itu ini harus dipilih bodinya. Oke, bukan body berarti dipilih di. Nah, ini dia. Cut extrude ya. Jadi cut extrude dengan posisinya itu 360. Kenapa ditulisnya 360? Karena satu lingkaran adalah 360 180. Ya, dia hanya seperti ini menampilkannya. Tapi kalau misalnya ditampilkan 270 atau apa? 270. Ya. Karena satu lingkaran 360 ya. Karena lingkaran itu sudutnya 360. Lalu yang ininya, yang lingkaran-lingkaran kecil ini, misalkan ini ditambah yang awalnya 8 menjadi 10. Jadi seperti itu. Dia akan menghasilkan 10 lubang. Lalu setelah selesai, dalam hitungan detik langsung keluarlah hasilnya seperti ini. Nah, inilah kecepatan dari CAD, Computer Aided Design. Beda halnya kalau misalnya menggambar secara konvensional. Secara konvensional apa yang dilakukan ya, pertama kali harus membuat dulu lingkaran besar, kemudian lingkaran kecil, lingkaran yang ada di tengah, lingkaran kecil-kecil yang berjumlah 10 yang harus diukur sudutnya karena 360
dengan 10 lingkaran berarti 360 dibagi 10 ada 36 derajat ya sudut kemiringannya. Jadi itu yang dilakukan. Dengan SW, dengan SolidWorks dalam hitungan detik bisa bahkan 1 menit ya, 30 detik lah. 30 detik kalau misalnya sudah familiar dengan model dengan fitur-fitur ini, Anda hanya klik langsung keluar gambar drawingnya. Itulah kelebihan dari CAD. Oke, untuk proses penyimpanan ya simpan aja dengan nama part ya, sebut aja part karena extension dari SolidWorks adalah part. Misalkan dikasih nama silinder berlubang. Oke. Kemudian disimpan, misalkan disimpannya di foldernya ini, di save, nanti dia sudah tersimpan di situ. Nanti ketika dibuka, ya tinggal buka saja file yang tadi. Misalkan ini gambar ini pengen dimodif lagi atau dimain-mainkan. Yang ini dijadikan ada radiusnya, misalkan ini diklik add ke-nya, radiusnya misalkan 5, ininya nanti dia akan menghasilkan ini kalau kayaknya sepertinya terlalu besar dia. Ya, dan nanti dia hasilnya seperti ini. Nah, ini ada perbedaan ya antara perbedaan yang tadi yang ada radius dengan yang belum dikasihkan radius. Lalu yang ini ditambahkan lagi radiusnya, di fillet lagi dengan nilainya 5. Ya, jadi dia akan menampilkan hasil seperti itu. Ini adalah yang tadi mengenai pandangan. Ini adalah pandangan isometrik. Misalkan kalau dilihat dari tampak atas, ya akan seperti ini. Kemudian tampak top view, ini bottom view, kebalikannya. Lalu sisi kiri atau kemudian left view, nah ini adalah left sisi kanan, isometrik, ya itu adalah tampilan seperti itu. Seandainya ya, jika itu ingin dicari lagi lebih jauh lagi, yang tadi ada potongan-potongan display, berarti dipilih display, kemudian section view, dipilih di situ section view. Nah ini bisa terlihat ini mau dipotongnya seberapa jauh kedalaman pemotongannya. Nah, ini bisa biasanya bisa ditarik-tarik ini. Di drift, front, planar, kemudian di bagian ini untuk section view-nya ya tampilan seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini adalah potongannya. Potongannya itu, nah ini ada potongan untuk bidang front, untuk bidang ini untuk bidang top. Ini ada top, kemudian untuk bidang right, ya jadi seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan yang seperti apa di teori yang tadi. Misalkan dipotong di bagian ini right plane. Nah ini coba lagi di bagian ini dia juga bisa memberikan sudut kemiringan. Misalkan ini kalau 0 derajat, kalau bagaimana kalau 20? Ya, terus yang ininya 30. Ya, jadi nanti akan menghasilkan gambarnya seperti ini. Nah, bisa dilihat di bagian ini ada miringnya seperti ini, dan ini adalah potongannya. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan. Jadi itu hanya demonstrasi singkat ya, karena
belajar CAD secara lengkap, nanti ya bisa nanti di next year masih di next semester atau bagaimana, nanti bisa dikoordinasikan dengan Pak Doni. Oke, sebelum berakhirnya kelas, karena sampai jam 1 ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Maaf. Kalau misalnya pada Ya. dunia kerja kan misalnya kita sudah lulus itu, Pak. Itu seberapa penting sih, Pak, untuk kita mengetahui misalnya beberapa pandangan itu, Pak? Apakah sering dipakai atau hanya untuk pengetahuan saja ya, Pak? Pandangan itu jelas ya, berguna ya, kalau misalkan apalagi nanti di bidang engineering industrial engineering, misalkan Anda bekerja di bagian berhubungan dengan produk manufacturing, manufaktur produk, seringkali klien atau konsumen itu memberikan gambar teknik atau gambar tertentu, minta dibuatkan benda kerjanya atau benda nyatanya. Nah, di bagian inilah memberikan peranan penting membaca gambar tersebut serta kemampuan menggunakan CAD, computer aided design yang tadi. Misalkan klien atau konsumen di perusahaan tertentu ingin meminta gambarnya seperti ini, objeknya seperti ini. Nah, nanti bagaimana dieksekusi atau dibuat gambar tersebut di drawing ulang, karena nanti akan terkoneksi dengan tools, dengan peralatan yang nantinya akan berfungsi untuk membuat benda-benda tersebut. Ya, jadi peranannya ya berperan penting karena menggambar gambar teknik atau drawing adalah bahasa komunikasi yang paling mudah untuk dipahami. Ya. Sederhananya seperti ini, misalkan kalau bahasa komunikasinya adalah bahasa ketikan atau bahasa tulisan. Lalu yang jadi pertanyaan, coba definisikan dalam bahasa tulisan. Kira-kira seperti ini gimana menjelaskannya? Misalkan kalau dibuat narasi, ada lingkaran dengan diameter sekian, kemudian ada lingkaran di bagian tengah diameternya sekian, lalu di bagian sisi lingkaran besar dan lingkaran kecil, ada lingkaran kecil-kecil dengan jumlahnya sekian. Lalu apa yang akan dipahami? Ya jelas kalau misalnya objeknya masih simpel atau masih sederhana ya mungkin masih bisa terbayang. Tapi kalau misalnya sudah bentuknya itu cukup kompleks, nah itu yang menjadi problem baru atau new problem. Bahasa komunikasi menggambar teknik itu menjadi peranan penting untuk menjelaskan apa yang ingin dikerjakan atau yang ingin dilakukan. Oke, ada lagi pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Oke, kita sampai jam berapa? Jam 1 ya. Kalau di jadwal perkuliahan sampai jam 1, 11.20 sampai jam 1. Nanti untuk PPT slide PowerPoint-nya bisa dibaca kembali, saya akan bagikan di Edmodo, nanti bisa di-download, kemudian live streaming atau rekamannya nanti bisa ditonton di YouTube, nanti akan saya upload di streaming YouTube di bagian gambar penjelasan yang tadi. Kemudian untuk eksploitasi dari chat ya, nanti juga bisa membaca atau bisa menonton di YouTube. Nanti saya akan kirimkan URL-nya mengenai SolidWorks. Oke, berakhirnya waktu karena sudah jam 1, berakhirnya waktu juga berakhirnya perkuliahan untuk mata kuliah menggambar teknik. Saya ucapkan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.